Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Wilhelmina Bana, NPM 12189015. Saya dari Universitas Timur, Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan perdagangan internasional, teori Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin atau yang biasa disebut dengan teori HO ini dikemukakan oleh dua ekonom asal Swedia yaitu Eli Hexer dan Bertil Ohlin pada tahun 1920-an. Teori ini merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam teori perdagangan internasional. Teori ini juga dinamakan teori proporsi faktor karena teori ini menekankan pada saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antara negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang. Teori Hexer-Ohlin mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Hexer-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endomen faktor oleh masing-masing negara sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Asumsi-asumsi teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to scale yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan sempurna. Kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Karena negara 2 adalah negara K berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas K intensif, negara 2 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y dari negara 1. Dari sisi lain, karena negara-negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L intensif, negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan lebih lebar dari garis batas produksi negara 2. Jika kita mengukur X sepanjang sumbu horizontal, pada gambar ini kita telah meletakkan garis batas produksi negara 1 dan negara 2 pada satu bidang sumbu grafik yang sama, atau ini adalah batas produksi yang sama dengan yang diperhatikan. Kerangka ekuilibrium umum teori Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin dapat divisualisasikan dan dijelaskan dengan menggunakan gambar 5.3 di bawah ini. Mulai dari sudut kanan bawah diagram, kita melihat bahwa selera dan distribusi dalam kepemilikan faktor produksi bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Permintaan untuk faktor-faktor produksi kemudian berasal dari permintaan untuk komoditas akhir. Permintaan dan penawaran faktor produksi menentukan harga dari faktor produksi. Harga faktor produksi dan teknologi menentukan harga komoditas akhir. Perbedaan harga komoditas relatif antar negara kemudian menentukan keunggulan komparatif dan pola perdagangan. Pada gambar 5.3 ini menunjukkan dengan jelas bagaimana semua kekuatan ekonomi bersama-sama menentukan harga komoditas akhir. Ini adalah apa yang dimaksud ketika kita mengatakan bahwa model Hexer-Ohlin adalah model ekuilibrium umum. Lebih umum dari model Hexer-Ohlin pada gambar 5.4 ini, studi kasus pada gambar 5.3 tadi membahas pola keunggulan dan kelemahan komparatif yang terungkap dan berbagai negara atau wilayah, sedangkan studi kasus pada gambar 5.4 mengidentifikasi faktor intensitas serta keunggulan dan kelemahan komparatif serta sebagai industri di Amerika Serikat. Dapat kita lihat pada gambar 5.4 di bawah ini.